Om Swastiastu. Om Awinamastu Namo Sidam. Om Anubhadrah Kratawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Umat Sedharma yang berbahagia, jumpa kembali dengan kami, penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan tutorial tata cara nanding Banten Fobia Kaonan. Umat Sedharma, mari kita saksikan terlebih dahulu apa sarana atau komponen yang ada di dalam Banten Fobia Kaonan. Untuk itu, saya serahkan kepada Ibu Kadek Arianti. Terima kasih. Adapun sarana yang perlu dipersiapkan untuk metanding Banten Fobia Kaonan adalah yang pertama itu CD, kemudian alatnya kita taladan, kemudian kulit peras dari daun tandan medini, kemudian ada nasi kepal yang berisi bawang dan cabai, kemudian ada nasi mesile dan ada nasi tumpuk. Kemudian ada kojong rangkadan. Kemudian ada sesabet dan 3 buah lidi. Kemudian ada tebu, ada bantal, ada tape, ada porosan, ada pelas. Kemudian ada rake-rake ya, ada pisang, jeruk dan salak. Kemudian diisi jajan uli dan begina. Kemudian ada pesucian, bantal pesucian. Kemudian ada sesare, sesedap, berisi beras merah dan benang merah. Kemudian sampian nagasari. Kemudian sampian penyenang yang berisi benang merah. Sebuah sampiannya menggunakan atau dari selepan ya. Kemudian kayu pere. Kemudian ada lis amuan-amuan seperti ini. Yang terakhir canang sari. Nah, itulah sarana yang perlu dipersiapkan untuk metanding Banten Fobia Kaonan. Nah, untuk tutorialnya atau cara metandingnya dipersilakan kepada Ibu Mansuri. Silakan. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan sarana atau komponen daripada Banten Fobia Kaonan atau Fobia Kaonan. Nah, yang pertama yaitu sidi adalah simbol dari kesidian. Kemudian taladan yang berbentuk segi 4 adalah simbol dari Arda Chandra. Selanjutnya kulit peras dari pandan medui yang jumlahnya 5, simbol dari Pancakala.
Kemudian di atasnya diisi dengan nasi kepel agung. Nasi kepelnya adalah simbol dari akase, kemudian bawangnya simbol dari apah, dan cabenya simbol dari teje. Selanjutnya ada namanya nasi mesile dan metimpuh. Nah, nasi mesile adalah simbol dari setana atau kale, dan nasi metimpuh atau yang berbentuk seperti emping itu adalah simbol dari asetana atau kambing. Kemudian diisi dengan kojong rangkat yang terdiri dari 3 buah kojong. Yang paling kanan adalah berisi garam atau sambal, yang di tengah-tengahnya diisi ikan atau teri. Kemudian yang di paling kiri adalah gelas menan yang diisi dengan kacang saur, timun, dan tuung terong. Nah, selanjutnya adalah kelengkapannya ini seperti tape, buntal, kemudian porosan, belas, tebu, kemudian rase-rase. Di sini ada buah salak dan jeruk. Selanjutnya ada pisang. Paling atas adalah jagung, uli, dan jagung kuning. Kemudian ada juga sabet yang diikat dengan 3 buah lidi. Sabet itu simbol dari pertuli, kemudian lidinya itu simbol dari Bali. Kemudian di sini ada antian Nagasari juga. Kemudian ada antian Nagasari tadi adalah untuk Nagasari Menurut, antian mohon kehidupan. Kemudian diisi dengan ikan atau sijak adalah simbol dari Pancuriwate. Kemudian ini ada sedap yang terdiri dari benang dan beras merah. Kemudian ada payuk tere. Kemudian ada lis, adalah simbol kekuatan untuk membunuh segala kotoran. Dan terakhir adalah canang. Nah, demikian tadi umat Sedharma yang berbahagia, tutorial atau tata cara nanding Banten Bieu Kale atau Bieu Kaonan. Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, kita ketahui umat Hindu menjalankan yajna berdasarkan kitab suci Weda. Dalam hal ini, umat Hindu mempersembahkan segala yang ada di bumi ini, mulai dari bunga, daun, api, serta air. Hal itu sesuai dengan petikan kitab Bhagavad Gita, Patram Puspam Palam Soyam Yomebasya Parayasati Tad Aham Uprahitam Prayatat Mana. Yang maksudnya adalah segala yang kita persembahkan berdasarkan tulus ikhlas, maka akan diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam menjalankan yajna umat Hindu, salah satu wujud atau bentuk dari yajna itu oleh umat Hindu di Bali adalah berbentuk Banten, di mana Banten di sini dimaksudkan sebagai sarana syukur kita kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan Banten itu merupakan simbol dari Tuhan itu sendiri. Salah satu Banten yang dipergunakan umat Hindu di Bali di dalam menjalankan ritualnya adalah Banten Bayo Kawonan. Banten Bayo Kawonan ini oleh masyarakat di Bali sering juga disebut dengan Banten Pabio Kawonan atau istilah-istilah lainnya sesuai dengan reste masing-masing. Umat Hindu yang berbahagia, Banten Bayo Kawonan, jika kita mengambil arti dari Banten tersebut,
terdiri dari kata bayo dan kawon. Bayo artinya adalah mara bahaya, segala kekotoran, segala hal-hal yang bersifat negatif. Dan kawon berarti hilang. Jadi menurut Lontara Rit Angon, Banten Pabayo Kawonan itu dimaksudkan sebagai sarana untuk menghilangkan segala mara bahaya, segala kekotoran yang terdapat di dalam diri manusia ataupun Buana Agung itu sendiri. Di dalam menggunakan Banten Pabayo Kawonan ini, umat Hindu membersihkan tempat suci ke area bawah, demikian juga di dalam tubuh manusia dibersihkan di area bawahnya. Karena Banten Pabayo Kawonan ini adalah simbol pemujaan kepada Sang Hyang Bayu untuk meningkatkan energi-energi positif yang ada di dalam Buana Agung ataupun Buana Alit. Umat Sedharma yang berbahagia, demikian mengenai makna Banten Pabayo Kawonan. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.